Baik, perkenalkan nama saya Joseph Abner dengan NIM 1410620077 dan pada saat ini saya ingin presentasikan deskripsi kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Promosi McDonald's terhadap minat beli konsumen studi kasus anggota aktif Unit Kesenian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Baik, pada bab 1 di pendahuluan ada latar belakang. Di negara kita, Indonesia, bisnis restoran telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan, keinginan, dan kepentingan konsumen yang menginginkan segala sesuatunya dengan mudah, instan, dan cepat. Seiring perkembangan gaya hidup yang semakin maju dan canggih, didukung oleh teknologi seperti saat ini, pertumbuhan restoran cepat saji didorong oleh kebutuhan masyarakat, terutama di kota besar yang terbiasa menggunakan aplikasi dan promosi untuk membangkitkan minat pemesanan. Pola orang bekerja lembur tidak hanya menjadi kebutuhan restoran cepat saji masa kini, namun dengan bantuan teknologi dan internet, para pekerja seringkali memesan makanan dan minuman cepat saji daripada makanan di rumah. Dan promosi membuat pembelian makanan dan minuman cepat saji menjadi lebih menyenangkan, didorong oleh selera yang baik dan rasa yang otentik, serta secara signifikan memengaruhi niat beli konsumen. Sebuah restoran yang makanan dan minumannya dianggap enak dan tidak menyerah saat memesan eh, makanan dan minuman cepat saji daripada mohon maaf. Saat memesan menjadi menarik bagi konsumen dan bertahan hingga saat ini dan menjadi restoran paling populer di kalangan konsumen. Konsumen tidak akan menanyakan tentang sebuah restoran jika dianggap sebagai uh, restoran yang tidak menggugah selera. Saat ini banyak restoran melayani selera pelanggannya dengan baik, tapi beberapa restoran tidak melayani pelanggan dengan selera yang baik. Uh, untuk menarik keinginan konsumen dalam membeli, sebuah perusahaan harus mampu mengiklankan, melayani, menjual, dan juga memberikan kualitas rasa. Menurut Suji Lantika dalam kontan.co.id, Associate Directors McDonald Indonesia, anak-anak milenial terkesan dengan kehidupan instan dan lebih memilih makan di restoran cepat saji seperti McDonald's, apalagi jika tempatnya berdekatan. Seperti contohnya berdekatan dengan kampus mereka berada. Hampir semua orang menggunakan smartphone Android dan ini karena pengguna merasa lebih efisien menggunakan smartphone untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cepat untuk terhubung satu sama lain secara online dan mudah. Menurut Elitan dalam Jamaluddin 2015, membeli atau berbelanja melalui internet atau online shopping adalah proses di mana konsumen membeli produk atau jasa di internet. McDonald's memiliki fitur di aplikasi andalannya, yaitu fitur promo fitur. Fitur ini sangat menarik para pelanggannya. Fitur ini memiliki paket harga yang lebih murah dari paket harga yang biasanya. Nah, unit kesenian mahasiswa adalah suatu unit kegiatan atau organisasi di bawah naungan Universitas Negeri Jakarta yang aktif di bidang kesenian. Unit kegiatan ini memiliki anggota aktif yang cukup banyak, yang tentu saja adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang belum lulus dari kampus. Kegiatan di unit ini memang cukup banyak dan membuat anggotanya sering datang ke kampus dalam mengikuti kegiatan organisasi. Lanjut ke perumusan masalah. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh promosi McDonald's terhadap minat beli konsumen, khususnya pada anggota aktif unit kesenian mahasiswa Universitas Jakarta. Ya, mengingat anggota UKM UNJ ini memang sering berada di kampus dan memang kalau kita ketahui juga kampus A UNJ
itu cukup berdekatan tempatnya dengan McDonald's yang ada di Jalan Pemuda. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi McDonald's terhadap minat beli konsumen, khususnya pada anggota aktif unit kesenian mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Lanjut ke landasan teori. Di konsep, yang pertama ada promosi. Periklanan adalah bagian dari bauran pemasaran. Fungsi promosi dalam bauran pemasaran adalah untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi dengan konsumen. Menurut Malau, periklanan adalah metode persuasi langsung dengan menggunakan berbagai intensif untuk mendorong pembelian segera suatu produk dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Merchandising membantu bisnis menarik pelanggan baru, mendorong pelanggan untuk membeli, menyerang promosi pesaing, meningkatkan pembelian impulsif, dan mencari kerjasama yang lebih erat dengan pengecer. Menurut Kotler dan Armstrong, periklanan adalah salah satu elemen yang digunakan untuk menginformasikan dan membujuk pasar atas produk atau jasa baru suatu perusahaan melalui periklanan, penjualan pribadi, promosi, atau publikasi. Menurut Kotler dan Armstrong, periklanan adalah kegiatan mengkomunikasikan manfaat suatu produk dan membujuk konsumen sasaran untuk membeli produk tersebut. Gitu Sudarmo sebaliknya mendefinisikan periklanan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kegiatan yang bertujuan untuk memutuskan konsumen dan membuat mereka membeli produk yang diklaim. Promosi adalah kombinasi khusus dari periklanan pribadi, promosi, dan hubungan masyarakat untuk membantu perusahaan mencapai tujuan periklanan dan pemasarannya, kata Kotler dan Keller dalam Karamang et al. 2022. Masih dalam konsep ada minat. Minat adalah perasaan tertarik terhadap sesuatu tanpa ada paksaan dari orang lain. Kotler dan Keller menemukan bahwa keinginan konsumen untuk membeli merupakan perilaku konsumen yang konsumen pilih gunakan ingin konsumsi atau menginginkan produk yang ditawarkan. Niat membeli atau willingness to buy merupakan bagian dari komponen perilaku sikap konsumen. Kesediaan konsumen adalah tahap di mana konsumen memilih di antara beberapa merek untuk dimasukkan dalam serangkaian pilihan dan akhirnya membeli alternatif yang paling disukai. Mengacu pada proses yang Anda ikuti untuk membeli produk atau layanan. Pertimbangan. Lanjut ke review literatur. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pada variabel penelitian ini, antara lain sebagai berikut. Penelitian terdahulu pertama memiliki judul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian yang berdampak pada loyalitas konsumen pada McDonald di Simpang Dago, Bandung. Penelitian ini ditulis oleh Ezra Karamang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi dan juga harga terhadap keputusan pembelian yang dampaknya adalah loyalitas konsumen pada McDonald Dago, Bandung. Penelitian ini menggunakan metode explanatory research. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, yaitu sebesar 46%. Penelitian terdahulu yang kedua memiliki judul Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Produk Fashion dengan Gaya Hidup sebagai variabel moderator, survei konsumen pada jaring sosial. Penelitian ini dibuat oleh Anggit Brillianti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaruh promosi terhadap minat beli produk fashion. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah promosi memiliki pengaruh 50,3% terhadap minat beli konsumen.
Penelitian selanjutnya memiliki judul Pengaruh Kegiatan Promosi Terhadap Minat Beli Konsumen pada PT Serasi Perkasa di Tangerang. Penelitian ini ditulis oleh Cornelia Dumaria Manik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan promosi terhadap minat beli konsumen pada PT Serasi Perkasa di Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode explanatory research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat beli konsumen regresi Y, sama dengan 11.000,3801 ditambah 0,760x 760x nilai koefisien korelasi 0,747 nilai determinasi 55,9% dan uji hipotesis diperoleh signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Lanjut ke penelitian terdahulu keempat, berjudul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen pada Toko Sepatu Bata MTC Giant Pekanbaru. Penelitian ini ditulis oleh Betty Windy Tondang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen di MTC Giant Panam Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan kuesioner menggunakan accidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi dan harga terpengaruh signifikan terhadap konsumen. Penelitian terdahulu kelima berjudul Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Minat Beli Produk Hung Tata. Penelitian ini ditulis oleh Hungga Fernando Tanata dan Sonata Christian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apakah harga dan juga apakah promosi memiliki pengaruh terhadap minat beli dari produk Hung Tata. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa harga dan juga promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat konsumen untuk membeli produk Hung Tata. Penelitian selanjutnya berjudul Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli pada Marketplace Shopee. Penelitian ini ditulis oleh Safira Ramadanti, Salsyabila, Aditya Rian Pradipta, dan Danang Kusnanto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai menjelaskan dan juga menganalisis pengaruh dari promosi dan juga kualitas pelayanan terhadap minat beli pada marketplace Shopee. Metode penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Hasil dari penelitian ini adalah promosi memiliki pengaruh signifikan yaitu sebesar 37,4% terhadap minat beli pada marketplace Shopee. Penelitian ketujuh berjudul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Produk H&M di Jakarta Barat. Penelitian ini ditulis oleh Nathaniel Widianto Utomo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh promosi dan juga harga dengan cara parsial dan juga simultan terhadap minat beli produk H&M di Jakarta Barat. Penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa promosi berpengaruh secara simultan terhadap minat beli sebesar 43,6%. Penelitian ke-8 memiliki judul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Pelanggan IndiHome di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh promosi dan juga harga terhadap minat beli pelanggan dari IndiHome. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode accident sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan promosi dan harga secara signifikan memiliki pengaruh terhadap minat beli pelanggan IndiHome di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian terdahulu ke-9 berjudul Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Konsumen. Indomaret, Jalan Taman Sari, nomor 16, Kota Bandung. Penelitian ini ditulis oleh Siti Nursaidah dan Nina Maharani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respons dari pelanggan terhadap promosi penjualan dan juga seberapa besar pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen. Penelitian ini menggunakan metode survei bersifat verifikatif. Hasil dari penelitian ini adalah promosi memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen.
Penelitian terdahulu yang ke-10 berjudul Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli sebagai Variabel Intervening, yang ditulis oleh Bari Kayumi dan Agung Budiatmo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan juga promosi terhadap keputusan pembelian variabel intervening minat beli. Penelitian ini merupakan explanatory research. Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh positif dan signifikan pada harga terhadap minat beli, promosi terhadap minat beli, harga terhadap keputusan pembelian, dan yang terakhir promosi terhadap keputusan pembelian. Nah, lanjut ke variabel. Di variabel X pada penelitian ini adalah promosi McDonald's. Dan variabel Y dari penelitian ini adalah minat beli konsumen. Untuk hipotesis teori dari penelitian ini adalah pengaruh promosi McDonald's terhadap minat beli konsumen. Dalam kurung anggota aktif Unit Kesenian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Berikut model penelitian yang ada pada penelitian kali ini, di mana promosi McDonald's sebagai variabel X terhadap minat beli konsumen variabel Y.